Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya kali ini. Kali ini kita akan belajar cara membuat channel YouTube. Di video-video yang kita buat di channel YouTube ini, kita tidak perlu membuat video sendiri. Jadi tanpa membuat video sendiri, juga tanpa menunjukkan wajah Anda, karena ada beberapa orang yang memang ingin membuat channel YouTube tidak menampilkan wajahnya, tetapi channel seperti ini juga bisa mendapatkan uang yang banyak. Ya, ketemu lagi dengan saya abdurrahim.com. Kalau mau tahu tentang saya, kita kenalan dulu ya. Saya adalah dikenali sebagai pelaku bisnis online. Saya punya toko emas dan toko perhiasan mutiara. Saya menjual mutiara butiran seperti ini. Juga di toko kami saya membuat perhiasan mutiara seperti ini dan macam-macam perhiasan lain. Nanti bisa lihat di abdurrahim.com. Perhiasan seperti ini saya ekspor ke luar negeri dan juga ada pembeli-pembeli lokal Indonesia yang juga membelinya. Saya juga aktif di YouTube. Saya handle channel yang berkaitan dengan internet marketing, YouTube, dan menghasilkan uang di internet, karena itu adalah concern saya. Saya bikin YouTube channel pribadi, namanya ini ya, Abdurrahim. Saya juga punya grup. Nanti teman-teman bisa belajar bareng-bareng sama saya dan masuk ke dalam grup Facebook ini. Bisa dicari nanti di Facebook, namanya Sukses Bersama Abdurrahim. Join aja Facebook sini karena kita bisa tanya jawab yang berkaitan dengan internet, cara bikin uang di internet, cara menjalankan toko online berdasarkan pengalaman saya ini. Banyak hal yang kita bisa diskusikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bagaimana sih cara bisnis yang kaitannya dengan menjual online dan ekspor ke luar negeri, atau macam-macam pertanyaan lain lah yang berkaitan dengan YouTube ataupun website. Nah, karena saya pelakunya, jadi saya menceritakan apa yang saya kerjakan di sini. Jadi bentuknya adalah berbagi yang saya tahu, berbagi pengalaman. Itu ya, kali ini kita akan mempelajari yang tadi kita diskusikan, bahwa membuat video tanpa kita bikin channel YouTube ya, tanpa ada video kita juga bisa bikin video YouTube yang tanpa pakai video kita sendiri, dan tentu targetnya kedepannya kita bisa mendapatkan uang banyak. Nah, ini bagaimana caranya? Ayo kita bahas satu persatu dan saya akan tunjukkan bagaimana membuat video-video dan channel YouTube tanpa membuat video sendiri nih. Jadi kita bagaimana akan menghasilkan uang juga saya kasih tunjuk caranya. Nah, pertama kita bahas channel seperti apa, atau contohnya seperti apa channel yang saya ceritakan ini. Kita coba lihat ini ya. Yang pertama kita lihat di sini contoh. Ini saya lihatkan. Ini ada satu channel yang isinya adalah tentang politik. Ini ada channel yang kita teliti, namanya Jason A. Ini channel dari luar negeri ya. Isinya dia ini adalah berita-berita politik dan lain-lain yang berkaitan dengan berita-berita menarik lah, kejadian-kejadian yang membuat orang untuk tertarik melihat. Ini kalau diperhatikan, Jason A ini dia sukses. Lihat ini, dia punya 1 juta subscriber. Perlu teman-teman ketahui bahwa video-video yang diupload di sini sebetulnya dia tidak bikin sendiri, dia ambil dari sumber yang bukan bikinan dia. Bagaimana mendapatkan sumber itu? Nanti di tengah video ini akan saya kasih tunjuk caranya. Nah, video ini kita dapatkan dari tempat yang tidak ada copyrightnya, artinya
Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu no copyright, dan kita akan lolos copyright strike dari YouTube. Ini kita bisa teliti ya potensi pendapatan dari ini channel ini. Lihat ya, subscribe-nya ada 1 juta lebih, videonya juga banyak. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di sini. Kita copy dulu ya, dia punya apa ya, ini nih, apa nih usernya ini, no live 127 ini kita copy. Kita bisa cari di Social Blade. Nah, bisa masukkan di sini, bisa kita ketik Jason E ya, Jason E, nanti akan muncul seperti ini. Atau kita tadi pastikan dia punya kode ininya, kode channelnya tadi yang udah kita copy, itu no live 127 tadi. Nah, di sini tadi saya kasih contoh Jason E ya. Jason E itu akan muncul seperti ini. Lihat kawan-kawan, dia punya 1 juta subscriber maksud saya. Yang lihat banyak sekali video ini, sampai 231 juta dari Amerika ya. Nah, channel type-nya itu news. Dia udah upload 292 video. Lihat bagaimana potensi pendapatan dari Jason channel ini, Jason E ini. Kalau teman-teman lihat ya, pendapatan per harinya ini bervariasi ya. Ada yang 4 dolar, 5 dolar, 13 dolar, 40 dolar, 5 dolar. Ini yang paling rendah. Tapi kalau yang paling tinggi itu ada 123, 214, 600 dolar. Jadi banyak sekali dia dapatkan. Kalau lihat rata-rata pendapatannya, bisa lihat di sini ya, rata-rata pendapatan dia itu 12 dolar sampai 193 dolar. Nah, dari 12 sampai 193 dolar ini ya, untuk mudahnya saya ambil nilai yang agak rendah lah ya. Misalnya berapa? Misalnya taruh kata 25 dolar per hari lah ya. Ini udah masuk akal sebab dari 12 ke 193. Saya contohin 25 dolar per hari. 25 dolar per hari dari AdSense, dari YouTube iklan. Kalau dikali 15.000, kali ini kan dolar kita hitung 15.000 lah, rupiah ya. Satu hari dia dapat 375.000 rupiah. Ingat teman-teman, ini satu hari ini. Kalau dia 30 hari, channel ini minimal mendapatkan 11 juta sebulan ya. 11 juta sebulan untuk satu channel ya bagus. Tapi lihat, tadi kan kita hitungnya kecil ya, itu cuma sekitar rata-rata kita hitung tadi kan 25 dolar ya. Coba kalau misalkan kita hitung rata-rata sampai 100 dolar misalnya, ya kan antara 12 dolar sampai 193 ya. Ambil nilai tengahnya lah, kita agak optimis misalnya 100 dolar. Berapa dia dapatkan? Misalnya 100 dolar. 100 dolar kalau dikali 15.000 kan hasilnya tuh sehari dia 1.500.000 ya. Kalau dikali sebulan ada 30 hari, lumayan teman-teman, dapat uang 45 juta satu bulan. Nah, kan enak ya dapat uang sebanyak ini, nggak bikin video sendiri, kita modifikasi dari video orang lain. Nah, gimana caranya untuk nggak kena strike? Mari kita amati. Pertanyaannya, apakah kita bisa dapat uang sebanyak ini? Ya tentu aja bisa, udah terbukti di dia soalnya. Tetapi memerlukan konsisten. Misalnya tadi saya contohkan 10 dolar aja per hari, itu kan bagus sekali pendapatan satu bulannya. Bisa nggak kita dapat uang seperti itu? Ya bisa. Sebanyak itu tergantung teman-teman rajin atau tidak bikin videonya kan gitu. Di YouTube kan kita penting untuk konsisten. Nah, itu carinya di mana ini? Social Blade ya, socialblade.com. Kita ketikkan channel yang ingin kita analisa. Kira-kira begitu teman-teman. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Kita bikin video dan channel seperti ini, channel yang tidak bikin video sendiri ini, di mana sumbernya? Kita coba cari. Sumbernya ada di mana? Kita coba cari di YouTube.
Ya, misalkan teman-teman tertarik di bidang apa, di bidang memasak misalnya memasak ya, memasak. Ini teman-teman kalau lihat di sini hasil pencarian, kalau teman-teman langsung ambil copy paste yang ada di sini, video simpan yang ada di sini, ini nanti pastinya akan kena strike sebab ini ada hak ciptanya. Nah, dimana yang tidak ada hak ciptanya ini kita filter nih, filter. Nah, teman-teman cari di daerah fitur ini yang klik yang Creative Commons. Ini yang Creative Commons, memasak tapi Creative Commons. Nah, apa itu Creative Commons? Creative Commons itu tempat video yang bisa kita pakai ulang. Ini macam-macam, ini ada yang bikin lobster, ada yang bikin ini metode masak pemula ya, metode masak yang tepat, cara bikin masak jamur, buat pisang. Coba ini kita ke bawah, bikin cumi. Nah, ini coba kita cari ini tutorial dasar cara memasak ya. Kita lihat yang ini ya, bentar, kita lihat di sini tutorial cara memasak. Ini kalau dilihat tutorial cara memasak ini ada ya, ini kan videonya orang ya, kalau kita ambil bagaimana, kan begitu ya. Ternyata video seperti ini kita searching di Creative Commons itu kita boleh memakainya. Coba lihat nih lisensinya, lisensi atribut Creative Commons. Baca ini, boleh digunakan kembali ya. Ini kalau saya bisa zoom, sebentar saya lihatkan. Ini boleh digunakan kembali, ini boleh digunakan kembali. Nih, saya ulang, ini boleh digunakan kembali. Artinya video seperti ini bisa kita gunakan kembali. Nah, itu kira-kira. Ntar saya kecilkan dulu, terlalu besar ya. Ini sampai di sini tadi ya. Kalau ini kita bisa bikin tutorial cara memasak, ini kita kumpulkan dari beberapa video. Bagusnya itu bikin kompilasi seperti itulah. Ini kita download. Nah, selain itu kita cari lagi yang lain, misalnya tutorial dasar cara memasak ya, kita akan kumpulkan. Tadi udah satu video, sekarang kita kumpulkan lagi video lagi, misalnya memasak untuk pemula ya, memasak pemula ini ya. Nah, ingat teman-teman, kalau searching langsung ini teman-teman ambil, copy, paste, save gitu ya, ini nanti kena copyright strike. Nah, caranya kayak tadi, kita ulangi, ini di filter, kemudian kita diketik Creative Commons. Nah, ini yang bisa dipakai. Ini ada masak capcay, bikin telur, cara apa ini, masak nasi. Nah, ini untuk pemula ya. Kita coba ambil salah satu video dan simpan ya, misalnya 4 cara masak menu siap saji. Ini bolehlah kita coba ya. Nah, sebentar kita lihat ya secara detail. Lihat teman-teman, ini ada channel yang ditonton 278 kali, lumayan banyak. Nah, di sini bisa lihat, cek dulu sebelum banyak, ini klik yang lebih banyak, sebelum jauh kerja cek dulu. Nah, ini deskripsi dia, ini lihat ya, boleh digunakan kembali. Ini penting, ini untuk kita cek ulang. Nah, bagaimana cara menyimpannya teman-teman? Ambil dulu ini linknya nih, di copy, kemudian masuk ke tempat. Gimana cara downloadnya? Ini masuk ke website yang namanya savefrom.net, savefrom.net. Nah, di sini tempat favorit saya untuk download video dari YouTube. Nah, ini ada tempat searching ya. Ini ingat,
nama websitenya Save from Net. Ada, klik di sini, dipastikan yang tadi, kemudian tunggu dia bekerja untuk membaca video itu. Biasanya juga muncul beberapa iklan yang muncul di layar berikutnya atau di tab berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa simpan ini download di sini, simpan di harddisknya. Nah, simpan video ini satu, kemudian video kedua juga, ini contohnya ya, yang tadi yang mana kita contohnya ini coba ya, ini kan juga Creative Commons. Ini kita simpan lagi di video kedua ya, kita tunggu lagi dia muncul. Nah, setelah dia muncul kita simpan lagi, ini klik di sini ya, di download. Nah, nanti kan sudah ada 2 atau 3 video, dari titik situ nanti kita kompilasi. Bagaimana cara kompilasinya, bagaimana cara membuat videonya, itu saya ada bikin di tutorial yang saya buat di sini. Di sini saya ada lihat ada membuat ya, cara merekam, ini cara mendapatkan uang di YouTube tanpa rekaman video kamera. Nanti teman-teman cara membuatnya itu sebentar, bukan di situ sepertinya. Cara membuatnya, oh iya benar ini ya, ini dia. Nanti teman-teman klik yang ini, di situ ada cara tutorial cara membuat video. Nah, ini nih. Nah, sudah sampai di sini nih, saya bikin tutorial membuat videonya nih. Bagaimana cara membuat video ini di sini, nanti ya, lihat ya sendiri ya. Ini saya contohkan sini. Kita masukkan ya, ini yang pertama tadi. Nah, di sini saya tutorial detail step by step, satu langkah demi langkah berikutnya untuk bikin video itu di software yang namanya Video. Nanti cari video ini di channel YouTube saya, belajar dari situ dan bisa praktekkan. Nah, apa bahannya? Bahannya tadi itu yang sudah video yang udah kita kumpulkan tadi, itu yang kita kumpulkan di Save from Net tadi, yang kita save di sini itu 2 atau 3 video, dan di situ kita bikin kompilasinya. Nah, bikinlah video ini dengan modifikasi, jadi jangan terlalu copy paste begitu saja. Teman-teman kalau bisa ya, usahakan kalau bikin video yang kompilasi seperti ini tuh, karena sekarang algoritmanya si YouTube itu udah semakin canggih, jadi kalau bikin video kompilasi seperti ini usahakan tidak begitu saja di copy paste, tapi harus dimodifikasi. Cara modifikasi yang termudah adalah kita memasukkan suara kita, direkam suara kita. Ini contoh ya, ini kan ada suara asli dari gitu ya, dari orangnya. Saya kecilin sebentar. Nah, ini kan ada suara dari ibu yang masak ini ya. Kebetulan ini saya sebut aja namanya biar dia sedikit terkenal. Nah, Putri Selokuk namanya. Mbak Putri ini kan bikin masakan dengan suaranya, tetapi dia bikin video ini untuk Creative Commons gitu. Jadi kita bisa pakai ulang gitu videonya Mbak Putri ini. Nah, Mbak Putri ini kan di sini dia ngomong gitu ya, caranya ini, caranya itu, begitu ya. Nah, suaranya Mbak Putri nanti di video itu kita senyapkan. Nah, tetapi kita nanti bikin video ulang, kita modifikasi, kita kompilasi, kita masukkan suara kita. Contohnya ini kan bisa ditiru, kita tonton dulu, kemudian nah, misalnya masukkan apa itu, mentega ya. Nah, misalnya saya kurang paham, apa tahu itu ya, masukkan tahu ke dalam sup ini, tunggu 15 menit sampai dia mendidih, begitu misalnya. Nah, ini misalnya cara menggoreng, pertama masukkan minyaknya kan gitu ya, karena saya nggak pintar masak jadi saya agak asal-asalan ini caranya. Nah, kemudian misalnya kita tumis bawang yang sudah kita potong, jadi pakai suara sendiri gitu. Nah, kalau kita laki-laki bagaimana suaranya? Ini kan masak-masak perempuan, nggak apa-apa, karena yang penting untuk pemirsa itu adalah konten dari videonya. Kalau suaranya laki-laki yang
mengisi ya tidak masalah juga lah, karena pemirsa ingin mengetahui tutorial ini bagaimana cara masak, kan begitu. Nah, begitu modifikasi yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi jangan cuma begitu saja diambil videonya ya. Ingat, saya sampaikan sekali lagi, yang penting adalah video itu harus dimodifikasi, jangan begitu saja di copy paste. Nah, ini saya juga kasih tunjuk hal-hal lain berikutnya, misalnya resep gitu ya. Ini saya ada carikan resep. Di sini misalnya dia juga bicara di sini yang kita bisa juga download, tapi ini juga Creative Commons. Sebentar saya kasih tunjuk ya. Ini lihat ini dapur apa nih, dapur Mama Nana ya. Di sini dia kasih contoh bahan bumbu dan lain-lain. Ini bisa dibaca untuk kita bacakan ulang begitu ya. Di sini nih, lihat di bawah ya. Ini juga Creative Commons juga boleh dipakai nih. Bisa kita pakai ulang ini, reuse allow ini diperbolehkan untuk dipakai ulang ini. Ini saya gedein. Nih, license-nya Creative Commons Attribution License Reuse Allow. Jadi diperbolehkan untuk dipakai ulang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di sini kan dia berbicara ya, ada suaranya ya. Ini kan ada suaranya kan. Kita modifikasi dengan suara kita gitu. Misalnya contohnya tadi saya lihat ada resep yang ditulisnya ini nih. Nah, ini kebetulan kita ini di situ ada resep-resep kan. Nah, resep-resep itu bisa kita bacakan dan bisa jadi konten yang penting untuk ikut di dalam video yang kita kompilasi itu. Nah, ini kita bisa bacakan ulang sehingga ada suara dari kita, tidak suara melulu dari video awal. Yang saya sampaikan ini sekarang ini adalah penting teman-teman, sangat penting, sebab dengan memodifikasi video orang itu, dalam hal ini video orang yang boleh dipergunakan ulang ya, bukan video yang ada copyrightnya. Dengan memasukkan suara ulang itu, YouTube telah menganggapnya sebagai sebuah video unik, video yang dianggap cukup baru begitu ya, dan tidak melulu dianggapnya sebagai konten yang dipergunakan ulang begitu saja. Nah, bikinlah video-video kompilasi seperti ini yang membuat kita bisa banyak sekali konten yang kita bisa upload. Nah, kalau mau bikin video yang terkenal, bikin video yang cukup diminati penonton, tentu kita harus cari video apa yang sedang tren. Misalkan tadi kebetulan kita membahas tentang video memasak kan begitu ya. Channel lain juga kita bisa masukkan, tidak cuma memasak. Misalnya kita mau tentang memancing, misalnya memancing ya, cara memancing, misalnya video tentang cara memancing. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kita ini asal simpanan ini nggak bisa, ini akan kena copyright strike. Jadi kita filter dulu, kemudian kita masukkan dulu Creative Commons-nya. Nah, dari titik sini udah Creative Commons nih, kita bisa download ini, bisa kita kumpulkan ini lomba apa nih, dari orang ikut lomba ya ini ya. Terus cara mancing dasar dapat ikan ruby sniper, cara menangkap apa nih, mancing udang. Jadi kita nanti beberapa video kita ambil, misalnya ini cara memancing ruby sniper, video kedua ada memancing udang, tetapi udah kita potong-potong, kita modifikasi, kita tambahkan suara kita, dan sehingga menjadi sebuah video yang dianggap baru dalam hal ini di mata algoritmanya si YouTube begitu kawan-kawan. Kira-kira teman-teman pasti menangkap lah maksud saya seperti apa. Selain niche-niche yang bisa kita cari, kita juga bisa memasukkan video-video yang sedang tren teman-teman. Caranya adalah mencari idenya lewat sebuah
tab baru, tapi kita harus masuk di ini incognito window kalau mau cari trennya. Di incognito browser ini saya udah kasih contoh tadi, pojok kanan atas cari yang incognito seperti ini. Saya ulangi kali ya, ini ada titik 3 ya, diklik. Kemudian ini loh, ada yang pilih new incognito window, yang ini ya, akan muncul seperti ini. Dari sini barulah kita masuk ke YouTube untuk cari apa yang sedang tren. Nah, mengapa kita harus masuk ke incognito? Sebab di incognito ini, di sini akan muncul video yang tren oleh Google tanpa dipengaruhi oleh channel yang ataupun sign in kita. Ini contoh, ini kan ada sign in ya, tapi ini belum ada sign in-nya, jadi kita nggak usah masuk ke dalam Gmail-nya kita, tapi ini betul-betul yang sedang trending di mesin pencarinya YouTube. Nah, bisa juga dicari kemudian setelah di home ini trending yang sedang tren. Nah, macam-macam nih, ada yang musik, ada yang gaming, ada yang news, ada yang film. Nah, ini yang sedang trending nih teman-teman. Bisa dicari di sini untuk mendapatkan ide gitu ya. Macam-macam ini sedang trending. Lagu-lagu, film, macam-macam lah. Nah, ini cara memasak juga ada nih. Nah, kita bisa bikin video sejenis, musik gitu ya, macam-macam lah. Nah, kalau yang di home ini juga bisa kita cari, karena dari sini dia kompilasi dari banyak segmen. Dia rekomendasikan. Nah, ini contoh nih ya, ini dari yang direkomendasikan ini macam-macam, ada motor, ada tentang kesehatan, memasak. Nah, ini ada apa ini, lucu-lucu juga ada. Ini contohnya ini ya, ini sebuah tren ini, dancing funeral coffin. Ini juga bisa dijadi searching ini, dancing funeral coffin atau meme gitu ya, coffin meme. Kita bisa cari di sini contoh coffin meme, coffin dance meme, ini kita cari ya. Nah, di sini kan banyak video yang lucu-lucu dan berkaitan dengan tren itu, yaitu coffee dance meme. Tapi ingat, jangan langsung save ini. Ingat tahapnya tadi, filter, Creative Commons. Nah, kemudian dari titik sini kita ambillah beberapa video yang kita simpan. Dalam hal ini saya ada bikin contoh untuk video ini dance meme ini, apa namanya, coffin meme ini. Ambillah beberapa video yang ada di sini. Contohnya ini ya, coffin meme yang berkaitan dengan apa, dia bikin anime ini. Saya ambil ini kemarin. Contohnya di sini untuk teman-teman lihat. Jadi saya mencontohkan apa saya mengajarkan apa yang saya kerjakan gitu ya. Ini kalau bisa dilihat teman-teman. Ingat dari titik sini, ingat kecek dulu ke bawah sebelum kerja jauh gitu ya. Ini show more. Nah, ini lihat nih Creative Commons ini, lisensinya ini harus dicek ulang. Berarti kita bisa gunakan reuse allow, dipergunakan ulang boleh. Nah, ini disimpan, satu dapat sudah ya. Kemudian kumpulkan lagi video berikutnya, misalnya ini ya, ini ya, kan lucu-lucu nih. Nah, ini macam-macam nih kemudian. Nah, ini ya, nah ini saya ambil juga nih, kalau teman-teman bisa lihat ini, lihatnya. Nah, ini juga saya ambil video seperti ini. Tapi sebelum jauh teman kerja, teman-teman lihat dulu di sini, cek lagi ulang. Ini lihat, nah yang paling bawah ini license-nya adalah Creative Commons reuse allow. Nah, ini saya ada contohkan video ini telah saya buat itu ya, saya kompilasi. Jadinya di sini nih, ntar saya carikan ini ya. Ntar di channel saya, di channelnya saya itu di sini, channel saya nih. Ini saya contohkan yang saya ceritakan tadi. Ini saya bikin karena ini tren. Nah, lumayan, baru saya bikin tadi malam, ini 17 jam yang lalu ya, tadi malam, tapi sudah ditonton 32 orang, lumayan, sudah banyak yang lihat ini.
ini ya. Nah, ini kan yang tadi ya, ini nggak kena copyright strike, ini boleh dipergunakan ini. Nah, dikasih juga keterangannya, ya, dikasih juga teks di bawahnya. Ini udah ada yang komentar. Nah, ini bagus, dia bilangnya sangat lucu. Nah, kemudian ini bilang bagus kontennya, ayo bikin lagi, saya mau jadi teman kamu di YouTube. Itu ini dikasih teksnya, teman-teman harus dimasukkan ini, gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat lanjutannya, ini yang tadi nih, yang tadi ya. Nah, ini yang tadi kan, yang tadi ini video yang tadi saya rekam ini. Nah, ini tadi pasti teman-teman tahu ini ya, ini kan. Nah, itu persis dengan video yang saya ambil. Setelah dikompilasi, diurutkan, dipotong-potong, kemudian urutannya kita acak, jadilah video baru 5 menit 47. Nah, ini lucu-lucu ada di sini, macam-macam. Ada yang animasi, ada yang orang-orang. Ini semuanya saya nggak bikin video ini, teman-teman. Saya ambil dari Creative Commons. Ini tentu aja dibikin oleh orang, nggak mungkin saya bikin video seperti ini. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa contohi yang telah saya berikan tutorial hari ini. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada potensi pendapatannya. Yang penting teman-teman konsisten untuk membuat video itu terus-terusan. Setiap hari usahakan upload. Setiap hari usahakan teman-teman membuat konten. Dalam 1 bulan pertama usahakan setiap hari harus upload. Tapi setelah 1 bulan berlalu, mungkin agak lebih jarang, nggak apa-apa. Misalnya 2 video per minggu atau 3 video per minggu. Isinya ya boleh bebas, teman-teman berdasarkan niche masing-masing. Kalau niche yang saya sukai adalah ini untuk bisnis ya, channel berkaitan dengan bisnis ya, dalam hal ini internet marketing, YouTube channel, ataupun menjual sesuatu via internet, membuat toko online ya, seperti yang saya kerjakan sehari-harinya. Nah, begitu teman-teman, saya berharap teman-teman subscribe channel ini, belajar bersama untuk mendapatkan ilmu. Join saya punya Facebook group, nanti di sini kita bisa diskusi dan tanya jawab, dan kita bisa saling melengkapi info-info. Di komunitas ini juga kita bisa saling bertukar bertukar ide ataupun saling membantu bagaimana channel kita satu sama lain di YouTube bisa berkembang pesat. Nah, ingat, channel ini memang saya private ya, saya bikin private dulu, tapi teman-teman join aja, nanti saya accept ya, saya setujui. Nah, di channel inilah nanti kita diskusi. Sengaja saya bikin private seperti ini supaya tidak banyak spam yang masuk, supaya saya bisa filter yang mana member-member yang betulan ingin belajar dan mana yang memang orang hanya ingin spam di situ. Nah, dari titik sini nanti kita akan berkembang bersama-sama. Oke, begitu teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Ingat untuk subscribe, kemudian apabila video tutorial ini dianggap bermanfaat, bisa untuk di share ke teman-teman yang lain, gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.